Selamat datang di Pura-Pura Audiobook. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review atau mengulas sebagian isi buku menjadi audio dari berbagai penerbit buku di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda, baik online maupun offline, dan lebih lagi langsung kepada penulisnya. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Pura-Pura Audiobook membantu Anda membaca buku dengan audio. Membaca buku kumpulan cerita rakyat akan selalu menyenangkan dan menyegarkan. Siapapun, baik tua maupun muda, suka dengan cerita rakyat. Dalam bahasa yang populer, cerita rakyat disebut dongeng. Mendengar kata dongeng, pandangan kita akan terarah pada cerita-cerita dari zaman dahulu yang disampaikan secara lisan, dari mulut ke mulut, baik itu cerita tentang rakyat jelata, para kesatria dan raja, maupun tokoh-tokoh legenda. Ya, memang itulah yang disebut dongeng. Dahulu, sebelum era globalisasi seperti sekarang ini, kebiasaan mendongeng masih cukup kuat berakar. Seorang nenek biasa bercerita pada cucu-cucunya menjelang mereka tidur. Cerita itu selalu penuh dengan keajaiban atau berbagai kejadian luar biasa, perbuatan yang mengejutkan, atau adegan yang menegangkan. Ketiga hal itulah yang membuat anak-anak sangat terpikat dan ketagihan untuk mendengar dongeng lagi. Dalam dongeng, ajaran moral disisipkan dengan halus, sehingga anak-anak bisa menerima ajaran itu dengan senang hati. Begitu menarik dan dahsyatnya dongeng-dongeng tersebut sehingga mampu bertahan lama di benak siapapun yang mendengarnya. Saya masih ingat waktu kecil ibu pernah bercerita tentang si Jempol, seorang bocah yang sangat mungil, tersesat di hutan, namun mampu untuk pulang kembali ke rumah karena menemukan sepatu boot milik raksasa. Sepatu boot itu membuatnya mampu meloncat jauh sekali. Kisah itu sangat jelas bertahan di benak saya. Padahal sudah lebih dari 25 tahun berlalu sejak saya mendengarnya pertama kali. Sekarang zaman telah banyak berubah. Di era globalisasi ini, kebiasaan mendongeng sudah sangat berkurang, bahkan nyaris hilang sama sekali. Tentu saja fenomena ini sangat memprihatinkan. Orang tua mereka pun terjebak dalam gaya hidup yang disemai dan disebarkan oleh globalisasi. Padahal dengan mendongeng, mereka telah secara langsung berusaha menanamkan ajaran moral pada anaknya. Orang tua seringkali tidak menyadari bahwa aktivitas mendongeng adalah bentuk komunikasi yang sangat intim dengan anak-anaknya. Dengan mendongeng, hubungan orang tua dan anak menjadi akrab dan harmonis. Dengan mendongeng, orang tua mendekatkan hati dan jiwanya pada hati dan jiwa anak-anaknya. Saya yakin kesadaran untuk mendongeng itu ada di kalangan masyarakat. Hanya saja seringkali orang tua kurang memiliki bekal penguasaan materi dongeng. Maka penulis pun menyusun buku ini dengan harapan bisa turut serta memberi pengayaan bahan mendongeng bagi anak-anak. Buku ini bermanfaat dan cocok dibaca baik untuk pendidik, anak sekolah, maupun pembaca secara umum. Meskipun semua cerita ini berlatar Jepang masa lalu, namun nilai-nilai dan ajaran moral atau budi pekerti yang ada di dalamnya berlaku universal di seluruh dunia dan akan tetap mencerahkan dan memberi ilham bagi siapapun dan sampai kapanpun.